Ayat ini sebenarnya perikop ini, pasal ini sering kita baca, mungkin berulang-ulang. Kadang-kadang dalam hati saya, kita ada berapa orang di sini? Mungkin ada juga teman-teman kita yang nggak bergabung di sini, ikut bergabung dalam persekutuan doa malam ini. Sebenarnya apa peran kita ya terkait dengan Yesaya 49 untuk bangsa ya? Yang kadang-kadang kita sering lupa, kita itu istimewa sekali di mata Allah. Kita punya sesuatu yang Allah tahu itu besar, tapi kita tidak menyadari itu. Kita sering memandang, saya hanya berdoa, saya hanya mendoakan dan menyebut apa yang saya tahu. Padahal Allah memandang kehadiran kita di dunia ini sangat strategis. Saya dapat satu tulisan-tulisan yang mengingatkan saya, katanya gini, ketika Allah menciptakan kita, percayalah, tidak ada satu orang pun yang persis seperti kita ada di dunia gitu. Saking begitu uniknya peran dan maksud tujuan Allah atas hidup kita. Jadi kita nggak tergantikan sebenarnya di mata Allah. Itu sebabnya Yesaya 49 menulisnya begitu lengkap tentang siapa kita, sampai terlalu sedikit mungkin yang kita pikirkan tentang diri kita dan target kita di hadapan Allah, yaitu hanya hamba dan sebagainya. Allah bermaksud untuk menjadikan kita sangat besar, menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan Dia, supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Itu bukan hanya berlaku pada Yesaya, tapi kepada setiap kita individu di sini. Saya ingat lagi dari 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Mungkin cara berpikir kita tentang diri kita yang sering salah. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kita melihat diri kita dengan kekuatan kita dan cara pandang kita, maka kita sering sekali terbentur dengan, pasti saya nggak sanggup lah. Bukan itu, bukan tentang saya. Ya, saya cuma belajar tentang ini dan itu. Kita akan terus melihat keterbatasan. Tapi ketika kita melihat bahwa saya adalah bagian dari pekerjaan besar Allah, saya tidak memperhitungkan sama sekali bahwa apa yang saya kerjakan ini pekerjaan saya. Tapi saya sedang memperhitungkan Allah sedang bekerja. Cuma Dia memilih saya untuk mempercayakan saya. Seberapa besar, seberapa pengaruhnya, seberapa hebat, itu adalah pekerjaan Allah. Bahkan saya sendiri tidak tahu, tadi ceritanya Opa tadi, apa dia adalah seorang pendoa yang mampu menghadirkan roti dan susu? Jawabannya bukan. Dia hanya mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. Di situ Allah yang bekerja kok. Allah yang menyediakan roti dan susu, bukan Opa itu. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, saya hanya alat, dan Allah tidak main-main ketika Allah menunjuk saya sebagai alat. Bukan karena saya hebat, tapi karena pekerjaan Allah hebat. Nah, itu mengangkat hati saya untuk serius dengan Yesaya 49 ini, melihat kondisi bangsa kita dan orang-orang di sekitar kita. Terlalu sedikit. Allah tahu seberapa besar Dia akan memanfaatkan kita. Itu dari saya tambahannya. Terima kasih.